saya baru bau-bau Ustad. Nama saya Zainal Arifin. Dulu tahun berapa ya? Tahun jebut, tahun kuda gigit besi, tahun 92 saya jadi guru di sebelah nih, di Ruhul Ulum. Tahun 1992 saya jadi guru sampai tahun berapa tuh lupa dah. Sampai tahun 98 atau 9 berapa lupa. Terus pindah ke sore. Dulu sama Haji Diman. Terus pindah sorenya. Setelah keluar saya mengembara. Terus ngajar lagi di Haji Musa sorenya. Makanya kalau saya hitam tadinya saya putih, Bu. Jadi dulu saya itu kagak punya motor, jadi saya bolak-balik jalan kaki mulu, panasan. Ya maklum lah, kemarin juga saya udah mandi mulu pakai susu. Ternyata putih kagak, dikerubutin semut doang. Saya Zainal Arifin, dulu tinggal di Jalan Sadar. Sekarang alhamdulillah di Pondok Indah. Itu orang lain, saya mau ngundukin doang sama Pondok Indah. Alhamdulillah sekarang di Sadar juga. Cuman yang tadinya sadarnya depan sekarang kedalaman dikit. Yang tadinya tanahnya lebar, alhamdulillah pas masuk ke dalam tambah sempit. Kenapa tambah sempit? Karena bagi-bagi warisan. Akhirnya saya kedua saya cerit. Tapi alhamdulillah orang Betawi daripada kita ngontrak ya. Ibu ada yang ngontrak sini? Ya Allah, saya sedih amat. Setiap bulan mikirin bayar kontrakan. Sama saya juga ngontrak dulu. Saya ngontrak dulu sampai sekitar 2 tahun. Dari nggak punya anak kecil sampai punya anak kecil. Jadi setiap saya kontrak pindah ngontrak, bini saya bunting atuk. Jadi saya gue bingung itu. Saat saya ngontrak rumah satu ini pindah, besoknya bini saya hamil, sampai beranak pindah lagi, ngontrak lagi, bunting lagi. Makanya saya gue bingung itu. Orang akhirat diledekin sama mertua saya. Digampang amat, saya bilang aja, tahu tuh bini, asal saya lompat besoknya hamil, saya lompatin dia lagi tidur besoknya hamil. Iya, habisnya pas saya lompatin saya berhenti tengah-tengah, akhirnya hamil juga. Alhamdulillah anak saya udah 5. Iya makanya banyak. Itu juga kagak sengaja. Memang karena kalau kata orang kalau goreng tempe lama-lama gosong itu juga lupa diangkat. Ada jadi. Bukan porno ya, Bu. Hiburan dulu karena saya juga baru bangun tidur ini saya ngosing ngeriap-ngeriap. Saya tanya guru, kata guru, "Janal, kemana sih ya? Ngapain megangin ibu-ibu?" Lah, saya mau saya gitu. Saya pikir kali ibunya aku banyak kayak jadi. Terus saya tanya guru ngapain? Megang ibu dulu ngajarin apaan kayak katanya. Kalau bisa kitab, kalau kagak bawa aja kertas selembar. Akhirnya saya bawa aja di kertas. Tuh saya mau orang jujur. Makanya saya bilang tadi saya mau baru bawa Ustad, bukan Ustad beneran. Jadi mohon maaf kalau saya nanti saya sampaikan banyak yang rada jaka sembung megang golok, kagak nyambung. Bukan saya yang bilang. Istri saya orang Cilacap, saya orang Betawi asli. Nyak saya orang Cibreleng. Terus nyak saya orang Cibreleng juga. Terus nyanya saya orang Cibreleng juga. Kaum saya yang darinya orang Cilandak. Gak tahu Cilandaknya belah mana, katanya Jemblongan. Jemblongan tuh Cilandak 2 dekat Manado belah biliran dikit. Katanya orang situ asli. Cuma saya kagak ngerti. Karena nyak saya juga pindahnya sebelumnya saya di cita-cita sama kaum saya dibikin. Jadi lomo banget. Dari babe saya orang Betawi asli juga, orang Pasar Minggu. Yaitu Jati Padang. Poncol, kalau kata minyak saya itu dari otak. Sepasar Minggu itu saudaranya empeng mulu, karena empeng itu saudaranya 12. Betawi saudara 12 dan Kong lu juga orang Betawi situ, kebetulan Kong itu mandor. Saya bilang lah mandor berarti tanahnya banyak banget karena tanah di mana juga asal dia nunjuk itu tanahnya mandor. Cuman katanya asal dia nunjuk di mana juga katanya bininya banyak bener begitu. Iya jadi banyak tanah banyak bini, alhamdulillah rezekinya banyak. Au agak.
Udah ya perkenalannya udah. Kita mau lanjut kitab, tapi saya bacanya suka gredet-gredet karena saya ini belum pernah baca ini kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Guru ngajar gimana ini? Lah tadi Umi ngasih ke 48. Oh, dibaca. Ya, berarti udah ibu baca duluan. Saya kan kadang-kadang kalau bini saya duluan saya resep aja gitu. Kalau ini musim kudu girang, kalau kagak girang katanya si imunnya apa tahu. Jadi kita imunnya turun, akhirnya jadi udah pada puyeng dikit, pritit apa namanya, copit, bangkis dikit, kopit, batuk dikit, kopit, ampek dikit, kopit, bengek, kopit juga. Cuman kentut doang bu, kentut doang yang belum dibilangin covid. Mudah-mudahan kalau kentut bukan covid ya, kalau kentut covid biar kita di rumah dulu aja begini, ini kita langsung dilaporin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasin hisolin. Itu gitu ya. Apa saya baca, ibu ikut baca? Itu namanya ngintilin. Ya, kalau kata saya, lu kayak pikirik lu, lu pergi kemana aja ngintil gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasin hisolin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara. Jadi kita disuruh didik anak-anak kita dengan berapa perkara, Bu? 3. Apa aja yang 3? Sahabat bertanya, ya Rasul, apa sih yang 3 itu yang menjadikan anak-anak saya anak-anak yang akan dimuliakan oleh Allah dunia akhirat? Lalu Rasul pun menjawab, kita lanjut. Hubbi nabiyikum, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'a Qur'ani fa inna hamalatal Qur'ani fi zillillah yauma la zilla illa zilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. 3 hal yang dimaksudkan tadi kata baginda Rasul. Yang pertama adalah kamu mencintai Nabi kalian beserta mencintai keluarga Nabi. Ini yang berat nih. Kalau cinta sama Nabi mungkin gampang, tapi cinta sama keluarga Nabi yang kadang-kadang manusia sekarang udah mulai nggak percaya. Sehingga jangan kaget kalau sampai nanti akhir zaman penuh fitnah ini, banyak orang yang menistakan keluarganya Nabi, keturunannya Nabi. Ini sekarang udah terjadi nih. Ada Habib yang memang juriyahnya juriyah Rasul, keturunan Rasulnya sangat jelas, sekarang dipenjara dengan dalil-dalil, dengan asas-asas hukum yang kita nggak paham, nggak jelas kemana arahnya. Tapi akhirnya kita udah bisa menduga ada apa. Kenapa orang yang nggak bersalah dihukum, yang ada bersalah nggak dihukum? Ini menandakan dunia kita memang udah tua. Benerlah, sehingga waktu Nabi Rasulullah SAW sedang melaksanakan Isra Mi'raj, beliau itu melihat nenek-nenek
nenek-nenek udah tua. Nenek ya. Itu nenek-nenek udah tua bener, udah bongkok. Bahkan jalannya udah nunduk sampai ibaratnya tangannya itu udah mentok ke tanah. Saking tuanya. Rasul ngeliatin aja. Sampai akhirnya Rasul ada waktu kesempatan beliau bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa sih itu nenek-nenek bongkok udah tua bener?" Apa kata malaikat Jibril? "Ya Rasul, itu adalah gambaran dunia. Dunia yang kau tempati sekarang beserta nanti umatku itu udah tua banget, udah kayak nenek-nenek. Itu aja udah 1400 tahun yang lalu. Jadi udah tua banget. Jadi jangan kaget kalau sekarang kegiatan keduniaan udah banyak yang melencengnya daripada benernya. Kenapa? Karena zaman fitnah. Yaitu zaman di mana orang baik dikatakan buruk, justru orang buruk yang dianggap baik. Dan kita ini disuruh berdoa sama Rasul agar dihindari dari yang zaman fitnah seperti ini. Itu apa doanya yang kita sering baca saat sholat? Allahumma inni a'udzubika minal fitnatil qabri, gitu kan? Wa fitnatil dajjal, itu ahya wa mati, dan yang terakhir nah itu di sholat itu kita udah disuruh doa sama Rasul. Kenapa? Karena Rasul udah berikan gambaran. Rasul tuh udah dikasih tahu nanti begini loh, umatku akan ketemu zaman seperti ini. Jadi sekarang lagi zaman fitnahnya Dajjal. Jadi yang benar dianggap buruk, yang buruk diangkat-angkat seakan-akan benar. Pasti ada udang di balik rempeyek bakwan. 3 perkara ini kata baginda Rasul, jika ketiga hal ini anakmu engkau didik kata baginda Rasul, maka anak itu akan dapat naungan dari Allah, akan berada di dalam kasih sayang Nabi. Yang pertama tadi apa tuh? Hubbi baitikum hubbil ahlil baiti. Jadi kalian mencintai Nabi dan kalian mencintai keluarga Nabi. Dulu zaman Rasul, waktu zaman perang, ada seorang emak-emak saking sayangnya sama baginda Rasul saat habis perang yang Nabi itu pernah kalah. Kenapa? Nabi sama umatnya kalah saat perang Uhud kalau nggak salah ya. Saat nenek-nenek itu nyari kemana ini pas sudah kalah perang. Tuh ada bilang, "Nek, sesungguhnya bapakmu meninggal." Itu nenek tadi bilang, "Innalillahi." Terus jalan lagi nyari lagi ibu itu. "Bu, ketemu lagi. Bu, suamimu yang tadi perang meninggal." Itu jadi ibu tadi nggak nunjukin wajahnya susah. Dia cuma ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matanya masih nyari-nyari. Mana ini kekasihku katanya. Orang-orang taunya mungkin ini ibu tadi lagi nyari anaknya, suaminya kok dicuekin. "Bu, anakmu juga ikut perang meninggal semua." Dia cuma ingat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang dicari? "Aku lagi nyari nabiku." Saking cintanya sama baginda Rasul, dia nggak peduli anaknya meninggal, suaminya meninggal, bapaknya meninggal, yang dicari Nabi. Ini sebagai tanda apa? Cintanya sama Rasul. Kenapa Rasul dicintai? Karena memang Rasul menganjurkan, jika engkau cintaku kata baginda Rasul, maka Allah pun akan cinta kepadamu. Jika Allah cinta kepadamu juga, maka engkau akan berbahagia dunia dan akhirat. Nah, cuman kan kita juga berat bu, buat bedemenan nama Nabi. Apalagi kita nggak pernah lihat, berat ya. Kalau istrinya baginda Rasul saat Nabi itu perang dari mana-mana, pulang perang atau pulang mana-mana, itu sama istrinya Siti Aisyah itu keringatnya dikumpulin. Kenapa keringatnya dikumpulin? Keringat Nabi itu wangi, bau minyak kasturi.
Jadi dikumpulin tuh keringetnya dimasukin ke botol. Coba sekarang ibu cinta sama laki. Laki baru pulang kerja ngojek sini pan, keringetnya kumpulin pan. Atau bini nih ketek gue nih keringetnya banyak banget. Ya bang kalau mengingat Nabi katanya wangi, abang mah keringetnya apa pengaruh. Sehingga dalam hadis lain kata baginda Rasul, ayakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Seseorang itu akan bisa merasakan manis lezatnya iman ketika orang itu mampu dan mau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada siapapun dan kepada apapun. Jadi kepada siapapun dan kepada apapun dikalahkan demi cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Nah kita bisa gitu, bisa insya Allah bisa. Apa caranya? Secinta-cintanya kita sama suami, secinta-cintanya kita sama pasangan hidup kita, sama anak kita, lebihlah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Bagaimana caranya? Minimal ikut ngaji. Dengan ikut ngaji ada tuntunan dari guru. Dari guru itu, dari mana guru dapat ilmunya? Dari gurunya. Gurunya dapat dari mana lagi? Dari gurunya lagi. Gurunya sampai ke tabiin kepada sahabat, dan sahabat itu dapat ilmu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berguru itu kudu jelas nasabnya, jelas bergurunya. Jangan berguru sama orang yang gurunya di Google, nggak ada yang bertanggung jawab tuh. Jadi kalau ada sesuatu yang kita nggak paham, bertanyalah pada guru, karena guru itu tadi nasabnya jelas pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari Rasul dapatnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paham nih Bu, bagaimana cara kita mencintai Nabi dan mencintai zuriat Nabi. Paling kagak kalau saat ada orang menghujat keturunan Nabi, kita jangan ikut-ikut. Saya sendiri dulu bingung. Kenapa bingung? Karena ada juga ternyata orang yang ngaku habaib keturunan Rasul itu akhlaknya saya lihat bejat benar. Ada ya? Ada. Ngaku keturunan Nabi, giliran ada dangdut joget mulu. Jogetnya di bar pakai minum-minuman. Ada. Tapi akhirnya saya berpikir mungkin di antara itu mungkin dia itu bukan keturunan Nabi langsung, tetapi mungkin keturunan pamannya. Siapa pamannya Nabi? Ada Abu Lahab. Abu Lahab kan pamannya ya? Bahkan Abu Lahab itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dia itu termasuk pasti penghuni neraka. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu udah jelas banget. Jadi kalau soalnya ada yang seperti itu, kita mengucapkan istighfar aja. Astagfirullah. Kenapa? Karena ternyata di antara keturunan Rasul sebagian besar adalah orang-orang mulia. Dan termasuk Habib kita tuh, insya Allah orang yang mulia. Dan dengan kabar juga yang kemarin bakar bendera beliau, sekarang udah mati. Matinya kosong. Saya lihat di YouTube tuh, sampai takut saya niatnya. Ini colong. Bahkan jaksa yang menuntut 4 tahun penjara tanpa penelusuran yang benar, sekarang katanya lagi sakit parah. Bahkan sampai istrinya mencoba untuk minta damai, tapi udah diputusin penjara baru minta damai. Emang manusia gitu tuh, kalau udah mau mati baru ingat dosa. Kalau kira sehat tidak mau ngaji. Iya ya, kan begitu ya. Itu mau orang jauh. Kalau giran sehat kagak mau ngaji. Kalau giran sakit baru pengen ngaji. Guru mana ya guru? Padahal malah lagi sehat waktunya banyak, ogah ngaji. Oke, jadi yang kata baginda Rasul tadi dalam hadis ini, ajarilah anakmu, didiklah anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama mencintai Nabi dan mencintai keluarganya. Yang kedua kata baginda Rasul, wa qiraatil Quran, yaitu didiklah anakmu dengan membaca Al-Quran, dengan baca
Kenapa dengan baca Al-Quran? Karena kata baginda Rasul, fa inna hamalatal Quran fi jillillah. Jadi karena sesungguhnya orang-orang yang hafal Quran, yang tukang baca Quran itu kelak berada di bawah naungan Allah. Nah ini nih. Jadi ibu-ibu, orang yang baca Quran itu dalam naungan Allah. Bahkan di dalam beberapa hadis jelaskan bahwa orang yang tukang baca Quran termasuk keluarganya Allah. Kan enak banget kita dianggap keluarga sama Allah. Lah kan sahabat tanya, ya Rasul, mana mungkin Allah ngangkat keluarga? Kata baginda Rasul, ada, yaitu orang yang sering baca Quran, yang cinta sama Quran, yang seneng ngapalin Quran, maka dia akan termasuk ke dalam orang yang termasuk dalam keluarganya Allah. Kenapa juga? Karena ternyata setiap satu ayat dari Quran yang kita baca itu pahalanya 10 kebaikan. Subhanallah. Aku doang tuh. Contoh, kita tadi saya mengaji baca Yasin dulu. Itu Yasin itu berapa huruf? 2. Huruf ya dan huruf sin. Nah itu kata baginda Rasul, 2 huruf itu pahalanya dikali 10 kebaikan. Maka kamu udah dapat 20 kebaikan. Itu baru 2 huruf. Lah ada huruf Yasin, kira-kira Yasin satu Quran itu hurufnya ada berapa? Itu berapa yang tahu? Saya juga agak sanggup. Lah mata saya kalau gitu jerorongan. Coba kalau ngitung duit setumpuk, aman banget mata, rasa adem banget. Iya, duit mulu matanya ya. Ini gara-gara ada duit sebelah saya nih. Coba kalau duit bertumpuk-tumpuk. Mudah-mudahan kita punya duit yang banyak-banyak. Karena kata Allah, udhuni astajib lakum. Kamu minta apa sama aku? Akan aku kasih. Cuma kalau saat kita lagi ngaji, ya Allah saya minta duit yang banyak, tiba-tiba datang duit sekarang buat aja. Nah kita juga bingung. Bagaimana gawin kita apa ini duit? Karena kadang-kadang manusia pas lagi susah lebih banyak bertakwanya kepada Allah. Pas duit banyak aja, lupa sama Allah. Ngapain gua ngaji, duit gua udah banyak. Ini juga jalan-jalan ibu ngaji gara-gara kamu punya duit ini. Coba kalau punya duit lagi jalan-jalan kamu mau. Kenapa sih anu kagak ngaji? Dia lagi duit banyak habis gusuran terus lagi belanja Shopee. Mudah-mudahan kita enggak kayak gitu ya. Mudah-mudahan Allah ngasih duit yang banyak, yang pada kontrak, mudah-mudahan punya rumah sendiri. Yang udah punya rumah sendiri, mudah-mudahan tanahnya ngablak. Amin ya rabbal. Itu doa saya dulu. Jadi saya kalau doa, ya Allah berilah saya duit yang banyak. Jadi saya nggak minta rezeki, saya mau biarin ya Allah saya punya duit kata gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya duit. Dulu saya dari tahun 92, mohon maaf, saya kalau ngajar itu dari Jalan Sadar kemari jalan kaki. Siapa banget emang saya? Mana saya aduh, sedih banget saya Mi, ya Allah Mi, jalan kaki Mi, Jalan Sadar. Makanya kaki saya, betis saya udah gede banget sekarang. Sama jempol saya udah gede-gede banget. Mau jalan dulu. Dulu saya ngajar pramuka tiap hari. Jalan kadang-kadang kalau Lenteng Agung jalan kaki. Dibayar kagak, seringan kagak. Tapi karena memang cinta sama pramuka, senang, jadi saya sono-sono. Akhirnya tahun 2000-an, tahun 1999 saya ngajarnya di sana di Jalan 100. Ada sekolah namanya MI Madarijut Thalibin. Jalan sono. Nah kadang-kadang kita punya duit itu nyiapin duit, jalan dulu ke sana naik mobil, pas pulangnya jalan kaki dari Madarijut Thalibin. Tahu? Ujung Parang. Potong rel kereta api, jalan ke Jowe sampai sini nih, ngajar sore dari sore pagi pulang sini sore. Masih hitam-hitam dikit wajar ya betul. Ngajarnya olahraga. Padahal mas saya keluarga saya putih-putih. Coba kalau saya putih, yang naksir saya banyak kali. Saya hitam aja yang naksir saya banyak. Yang gila-gilain saya banyak. Yang gila-gilain saya lewat gila lu gitu.
Alhamdulillah Bu, yang tadinya jalan kaki asal ada orang naik motor ngebut, saya nyebut ya Allah, Engkau yang maha kaya, kasih dong saya motor ya Allah. Sambil sedih gitu jalannya, disedih-sedih ya Allah, sedih amat ya. Kadang-kadang kita jalan kaki, murid kita lagi naik motor, aja Pak duluan ya Pak, ngajak agak. Itu murid tuh. Pas udah sakit, tapi saya doa ya Allah besok saya punya motor. Alhamdulillah sekarang motor saya di rumah udah 4. Motor udah 4. Ada orang lagi naik mobil, ya Allah enak banget ya, dia mah kagak kehujanan, ya Allah minta duit dong buat beli mobil. Alhamdulillah sekarang udah punya mobil. Baru. Terus ngeliat orang rumahnya tingkat, ya Allah orang rumahnya tingkat enak banget ya, ada di atas bisa leha-leha. Alhamdulillah Allah kasih duit rumahnya di tingkat, walaupun kecil. Tapi tadi mintanya karena Allah yang janji. Kita minta janji Allah dari ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti ku kabulin. Ya udah minta aja terus. Ceritanya juga mau lanjutin begitu, cuma saya takut. Bukannya takut pengen berbuni 2, tapi memang cinta saya untuk istri 1 dulu dah. Iya. Belum niat. Jadi tadinya sih ada karena memang banyak yang teman saya. Tapi ternyata saya ingat bagaimana saya dapetin istri saya, sama-sama kuliah saya di Satya Agama, dia saya di PTI, jadi IIKI Institut Ilmu Al-Quran. Akhirnya ternyata istri saya itu udah dipinang orang di kampungnya. Yang Minang itu ternyata seorang gus, yaitu orang yang punya pondok pesantren dengan SMA sama perguruan tingginya. Akhirnya ya kita berlomba-lomba dah, siapa yang berani yang dapat. Dan ternyata tidak ada cerita orang Betawi harus mundur melangkah sebelum patah berjuang. Akhirnya saya bertot aja tuh bini saya. Saya bilang, Kiai, saya demen banget perempuan. Kata Kiai, coba kamu baca surat Yasin. Apa ya yang dibaca? Ntar biar salamun qaulan min rabbir rahim, kamu ingetin tuh wajahnya. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ya Allah, tambahkan cinta dia sama saya. Gitu Mi. Alhamdulillah itu dari kampus malah ke rumah saya. Ya elah. Itu ceritanya tuh ilmu sama Kiai mantep bang. Jadi Bu, kalau sana pengen melet orang kagak usah pakai yang lain, pakai Quran aja. Ini kalau sana laki ibu kayaknya lagi gereket dikit, miring dikit, niatin bacain Fatihah dulu buat Nabi, buat sahabat, buat orang tua kita, buat hatinya pasangan hidup kita. Bacain Datu Yasin. Insya Allah ntar juga tuh laki kalau mau bener-bener, kalau mau kagak mampus kalian gitu. Bukannya ajarin bukan. Ya, kan kadang-kadang begitu. Laki bini kan begitu ya. Ya, gua daripada punya laki kayak lu dan mampus ya begitu kan. Lagi nyasanya dulu gitu kadang-kadang lagi ngambek. Saya ingat banget saya. Ya lo bapak lu, gua punya laki kayak lu, kayaknya kemudian gua kagak punya laki dan lu mampus katanya. Begitu doanya, pas dikabulin sama Allah, bapak saya meninggal nyasanya nangis mulu. Ya gua kira kali bapak lu bener panjang gitu. Makanya hati-hati Bu, doa perempuan itu lebih dekat, lebih sering diijabah sama Allah daripada ditolak. Makanya kalau doanya yang bagus. Walaupun anak kita bandel bener nih. Kadang-kadang anak bandel banget kadang-kadang ya. Sampai kadang-kadang gue tau gitu, gue masukin aja lu ke gua karena begitu tuh mama. Padahal itu kita lagi diuji sama Allah. Kalau seandainya saat anak kita nakal, bandel, itu malaikat lagi deketin kita itu. Pengen tahu lu minta apaan? Buat anak tuh. Kalau lu minta yang terbaik, maka aku akan berikan sesuai dengan janji Allah. Maka apabila punya anak bandel, punya keturunan bandel, kita koreksi diri. Mungkin juga dulu kita bandel kali ya. Sama kadang-kadang juga dulu kali kita lagi giran ngayun anak kita, kalau nyanyinya yang kagak benar. Kadang-kadang begitu ya. Anak lagi digendong karena ngambek dulu, nyanyinya lain. Panggil aku si Jablay. Ya jangan salah kalau anaknya jadi Jablay. Lah kan doanya kayak gitu.
Makanya doa, lagu, nyanyi, carilah yang indah-indah. Ya, paham ya? Nah, kita lanjut. Ini saya banyak banget ngomong ngaunya ini kita. Ya mohon maaf. Jadi yang kedua kata baginda Rasul, didiklah anakmu dengan cara membaca Quran. Karena orang yang baca Quran itu pasti dimuliakan oleh Allah. Bukan cuma di dunia doang, bahkan di kuburan pun, bahkan saat kita meninggal pun, apalagi nanti di hari kiamat. Yang pertama apa? Saat kita di dunia, orang yang ahli Quran, yang suka baca Quran itu hidupnya akan diberikan kemudahan. Walaupun kadang-kadang gini juga, gue perasaan udah ngaji mulu ya, apa ngasuh sawat ini, makan aja pakai garam doang. Ternyata itu Allah lagi sayang kita tuh, diuji kita dengan kesabaran. Karena kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah senang cinta sama orang-orang yang sabar. Sabar nggak lo gitu? Bahkan Quran yang kita baca, saat Allah nyuruh malaikat Ijrail nyabut nyawa kita, itu Quran yang kita baca itu akan dampingin kita terus tuh. Saat baju kita dibukain, itu Qurannya itu deketin kita terus. Saat kita dimandiin, dia ngikut terus. Cuman kita nggak ngeliat. Coba kalau kita ngeliat, lah kagak ada yang mau macam-macam. Maunya pasti ngaji terus. Bahkan juga saat kita bedong bayi ya, dibungkus pakai itu kain putih, itu Qurannya meluk kita itu. Jadi kita jangan kira orang-orang meninggal sedih amat itu dia meninggal. Tidak, orang-orang yang cinta Quran itu sebenarnya dia menggirang. Kenapa? Karena meninggalnya kita itu menuju kehidupan yang abadi, menuju kebahagiaan abadi yang tidak capek-capek lagi. Makanya nggak ada cerita orang udah mati dikuburin bangkit lagi, nggak ada. Iya kali, udah dipendem di jok bangkit lagi lah, kabur semua. Kenapa? Karena saat kita orang-orang ahli Quran dikuburin itu Quran ikut. Saat malaikat Munkar Nakir pengen nanya kita, itu si Quran tadi mendampingi kita terus. Kata Munkar Nakir, kamu pergi dulu, aku mau nanya. Apa kata Quran yang kita sering baca? Enggak, aku maunya di sini aja. Dia mau nanya aja, laksanakan tugasmu. Karena memang dia ini senang banget sama aku. Jangankan dalam keadaan senang, badan susah, siang malam dia berlusin, dia bangun, dia ingat sama aku. Maka saat inilah waktunya aku membalas kebaikan dia. Maka saat kita ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, merebukan itu Quran yang kita sering baca bisikin, itu jawabannya Allah. Padahal di depannya malaikat. Makanya kata Munkar Nakir, udah kagak ada gunanya deh kita nanya, emang apa? Ini udah dibikin semuanya jawabannya. Jadi udah pasti kita bisa jawab. Apalagi saat kita dikuburin, ada keluarga kita, ada ahli kita yang bacain talqin mayit. Oh, talqin mayit. Pas kita dikuburin tuh, ada kan biasa diiringin Yasin. Selesai itu kan dibacain tuh, La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu lillahi ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal tawaffa nahzurukum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa ila al-jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa al-mata'ul ghurur. Nah itu saat kita diajari itu, kita nanti di kuburan dengar. Di kuburan ada kehidupan. Makanya kenapa Rasul nganjurin saat kita lewat kuburan kita ngucapin salam. Karena apa? Karena ahli kubur tuh dengar. Cuman untungnya kita ngucapin salam yang di kuburan jawabnya kita nggak dengar. Coba kita lewat kober malam-malam. Kata Umi, assalamualaikum ya ahli biar dari kubur. Waalaikumsalam. Lo ngibrit Umi yang tadinya lagi sakit-sakit juga larinya kencang banget dah. Abi ketinggalan. Iya. Berarti ada kehidupan di kuburan. Jadi kita ini hidup dalam perut emak, kita hidup. Aman kan kita nggak tahu seperti apa di perut emak. Hiduplah kita yang kedua nih, yang sekarang nih kehidupan kita yang kedua. Kehidupan di perut umurnya cuma 9 bulan, 10 hari, paling tetap juga kali 12 bulan. Itu yang katanya bunting batu apa bunting kubu yang susah beranak gitu. Karena udah nggak ada. Karena kalau udah lewat dari 9 bulan 10 hari sama dudet aja perutnya pret. Makanya punya mama awet tuh. Jadi hidup kita di perut emak yang pertama. Hidup yang kedua di dunia nih.
Hidup ketiga di mana? Di alam barzah, di kuburan. Maka saat orang yang suka baca Quran, Al-Quran, kita nggak usah kebingungan. Dulu juga saya mikir begini, ya Allah, aku kagak pengen tadi kuburin. Lah tempatnya sempit bener. Jangankan masuk ke dalam kuburan, di kamar lampu mati, dep aja gitu. Ya Allah, itu langsung tok sampai lagi di kuburan. Tapi ternyata kubur itu yang kelihatannya dari luarnya sempit, lega. Buat orang yang ini yang tukang ngaji main soal kuburannya lebar. Kalau kamu percaya buktiin dah mati duluan. Terkabar. Ya Bu, jadi Quran yang dibaca itu ini sama nanti di akhirat mendampingin kita. Selesai malaikat munkar nakirnanya itu Quran yang kita baca ngambilin permadani yang sangat empuk, yang sangat tebal dengan baunya minyak kasturi yang sangat wangi dari surga. Digelarilah di sebelah kita, kita suruh tidur di situ. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Jadi kita merasakan nikmatnya kubur. Raudhah min yadil jannah itu ada. Jadi kalau soalnya ada orang bilangnya kagak ada, Mas, suruh mati duluan. Kok nggak ada di kubur gini-gini, suruh mati dah duluan, ntar kabarin. Sama aja kita ngirim Fatihah sampai apa enggak? Sampai. Kalau nggak sampai, biasanya balik lagi ke kita, kan enak. Pasti sampai. Udah ya? Udah jam 10. Tuh, kata guru jam berapa Garis? Jam 10 aja udah, jangan lama-lama. Ntar ibunya bosan. Ya udah, lanjut dah, tinggal atur. Jadi ajarin anak-anak kita, keturunan kita dengan baca Quran. Karena orang yang baca Quran pasti berbahagia dunia dan akhirat. Bukan buat anak kita doang, bahkan nanti di akhirat pun kita akan diberikan mahkota dari cahaya yang sangat indah buat orang tua yang ngajarin anaknya baca Quran. Itu pasti ahli surga kita masuk. Apalagi ibu-ibu kalau taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama laki, surga udah. Laki ini kayaknya lagi marah-marah. Abang mau bang, ayo bang, udah surga. Kan kadang-kadang begitu. Laki ini lagi marah-marah mau, coba dah. Bang ayo apa bang? Udah dah, surga ini. Jadi bahkan kata baginda Rasul, apabila ada istri ngajak lakinya duluan, itu dia sama aja membebaskan budak 350 budak. Jadi kalau malam Jumat apalagi udah jangan kemana-mana lah. Mandi dari sore, wangi-wangiin, bersih-bersihin tempat tidur. Kenapa? Karena memang ada hadisnya. Pengen saya bahas hari ini, cuman waktunya mepet. Karena ini juga mendadak banget. Guru nyuruhnya saya lagi tiduran, merem-merem. Anak saya kebetulan belum dapat sekolahan yang SMP, umurnya baru 11 tahun 11 bulan. Jadi bini saya tadi gue nelpon nyuruh nyari sekolahan, belum tahu kalinya. Kali saya jalannya nyari sekolahan. Terus saya nyari ilmu aja dulu dikit ya. Kalau goloknya bohongin bini dikit-dikit mah boleh. Kalau bohongin bini pergi mancing mulu nggak boleh ya. Jadi didiklah anak kita dengan selalu baca Quran. Gimana kalau saya nggak bisa baca Quran? Suruh orang lain ngajarin, tapi jangan nyuruh doang. Ini mah kadang-kadang bocah disuruh ngaji kemana-mana, duitnya agak dipikirin. Suruh, karena memang hukumnya wajib membaca Quran. Kalau yang namanya wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Oke, kita lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga itu kata baginda Rasul, sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran benar-benar. Apa nih yang terakhir? Iya. Iya. Jadi yang ketiga, padahal ini tiga ya. Pertama cinta Nabi, yang kedua cinta keluarga Nabi. Tadi udah, yang ketiganya baca Quran. Saya rasa udah selesai nih hari, karena memang udah jam 10 lewat. Mohon maaf nih kalau kelamaan ngajarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ajarin anak kita untuk membaca selawat setiap saat. Jadi cinta Nabi itu gampang banget. Bagaimana caranya? Perbanyak selawat. Minimal
satu kali sehari, maka jika engkau baca satu kali sehari aja sholawat, Allah akan menyampaikan salawat itu pada Nabi dan Nabi akan membalasnya langsung. Itu baru satu. Lalu bagaimana kalau kita bacanya 10? Kalau baca 10, Allah yang mau ngasih kita rahmat sebanyak 100. Bagaimana kalau bacanya 100? Allah akan menyampaikan salawatnya, rahmatnya buat kita itu 1000. Bagaimana kalau 1000? Itu kalau 100 itu kita akan dapat 100 kebaikan yang 30 di dunia, 70-nya di akhirat. Dan kalau kita setiap hari dawamin minimal 1000, kita nggak bakal mati sebelum kita diunjukin surga. Jadi kita kayak mimpi ngelihat surga, padahal kita tiap hari baca sholawat, berarti udah dikit lagi mau mati. Ya, nah kalau udah mau mati buru-buru yang punya utang bayar. Ya iya. Kenapa gak bayar? Karena kalau kita punya utang itu di dunia ditagih, di akhirat tetap ditagih. Khawatirnya yang kita utangin kagak ikhlas. Pas saat dia masuk neraka, dia akan ingat sama utangnya dulu, ngutangin kita. Maka dia nagih sama Allah, ya Allah dia dulu di dunia utang sama gue. Tagih dong, kan rugi gitu. Maka itu jangan biasain utang kalau kagak kepepet banget. Ya, dari Ibu ya. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan keluarga yang lagi kita bina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Keturunan kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Alil kubur kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dilapangkan kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan bangsa kita jadikan bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang namanya si corona mudah-mudahan pergi dari tanah air kita. Kalau seandainya mengundang nggak ada, dibikin-bikin, mudah-mudahan yang bikin-bikinnya itu dapat ajab dari Allah dunia. Ala azini wa la tulinitin solehah dari Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa summa khususan ila ruhi, sebutkan halil kubur kita. Mudah-mudahan halil kubur kita yang telah meninggal dunia oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya, terima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Semua sallallahu alaihi. Semoga Allah buat orang tua kita, buat guru-guru kita, buat saudara-saudara kita, buat teman-teman kita, buat para ahli kita, buat orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, buat orang-orang yang telah berbuat baik kepada guru keluarga kita, buat para ahli kampung dan ahli qaryah, wabil khusus minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. غفور كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة بشفاعة الفاتحة يا فرج الحم، يا كاشف الغم، يا من لعبده ويغفر ويرحم، يا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها.